Elvi Sukaisi sempat dilarikan ke ICU saat positif COVID-19. Semakin meningkatnya jumlah orang yang positif terkena COVID-19, sejumlah selebriti tanah air pun dikabarkan terpapar virus yang mewabah di Indonesia sejak Maret 2020 lalu tersebut. Salah satunya pedangdut senior Elvi Sukaisi. Penyanyi yang dijuluki Ratu Dangdut itu dinyatakan terinfeksi COVID-19 pada Agustus 2020 lalu. Melalui panggilan video, Putri Elvi, Fitria Sukaisi, mengungkapkan jika dirinya sempat menduga sang ibu mengalami tifus. Namun, setelah dilakukan tes swab, Elvi pun dinyatakan positif dan dilarikan ke rumah sakit. Bahkan dokter meminta Elvi dirawat di ruang ICU. Nah, jadi gini ya, waktu itu di tanggal 7 Agustus, kita ada keluarga yang wafat ya, terus Umi pulang dari situ, nginep sebenarnya di rumah saya itu selama 4 hari. Gitu. Dari Jumat, Umi pulang Senin. Nah, selama di rumah tuh Umi semangat banget lagi pengen berenang gitu kan, pengen ngobatin kakinya yang sakit. Pulang dari situ Selasa dia bilang teriak, kaki badan Umi pada sakit, kata dia gitu. Terus aku bilang, ya iya Umi kan jarang olahraga, terus kemarin Umi bergerak tuh kan, aku bilang, jadi badan Umi pasti sakit-sakit. Aku bilang. Jumat, tahu-tahu dengar kabar Umi ada demam. Nah di Sabtu itu sempat kedengaran Umi bilang, asistennya bilang, iya nih Wan, Umi juga bilang hilang penciumannya hilang katanya gitu. Hah? Kok kayak COVID? Umi, aku minta Umi untuk pergi ke rumah sakit dekat rumah aku. Umi udah diambil darah, nggak lama terus dapat hasil darahnya. Kemudian dokter jaganya tuh bilang, gimana dok? Aku bilang, iya sih ini gimana dok, tipes nggak? Aku bilang gitu. Tipesnya sih belum terlalu mengarah ke tipes ya, gitu. Terus dia ngomong pelan, tapi ini saya ada curiga nih di sini, ini kalau pembagiannya seperti ini kok arahnya kayak ke COVID. Kaget kan aku. Nah Umi juga kan waktu itu saya suruh rapidnya negatif gitu kan, tapi ini rapidnya negatif, gimana jadinya ya? Aku udah mulai was-was, aku pikir apa dirawat aja Umi. Akhirnya dapat arahan, itu bisa dilihat lagi deh ke foto torak. Langsung aku minta foto deh, foto torak, aku bilang. Nah dari foto torak itu, ngapain nih kata Umi? Enggak, foto aja nih parunya, aku bilang. Terus udah di foto, hasilnya sempat dengar, enggak katanya bagus, parunya Umi gitu. Parunya Umi bagus kan, alhamdulillah. Oh ya syukur. Nah aku jadi agak sedikit ragu kan, rapidnya negatif, parunya katanya bagus. Akhirnya aku bawa Umi pulang ke rumah aku. Pagi aku bilang, Umi kayaknya Umi mesti swab deh gitu. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, pokoknya swab aja supaya jadi pasti. Karena kan kemarin di darahnya tuh agak nggak bagus. Malam baru dapat hasil swab ternyata memang positif. Udah gitu kita discuss dengan 2 dokter, saya dan suami, kayak video call gitu ya, berempat. Kemudian konfres gitu, terus akhirnya sama-sama ngomong dan memutuskan ini harus cepat dibawa ke rumah sakit. Dokter bantu cari rumah sakit karena waktu itu juga udah termasuk rumah sakitnya kabarnya penuh. Jadi saya dibantu saudara saya itu dokter Fahmi untuk cari rumah sakit dan alhamdulillah kita dapat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Cuman arahannya Umi harus dimasukinnya ke ICU. Beban berat dirasakan Fitria saat dirinya harus menghadapi kenyataan jika sang ibunda dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Tak hanya khawatir dengan kesehatan sang ibunda yang akan semakin menurun akibat terkejut mengetahui dirinya positif COVID-19, Fitria pun sempat kebingungan saat harus menyampaikan kepada sang ibunda jika dirinya harus dirawat di ruang ICU. Aduh, bagaimana ngomong tentang COVID aja udah berat rasanya, kemudian ICU lagi yang saya harus sampaikan. Aku bilang ke Umi, aku bilang nih, Umi mesti ke rumah sakit. Terus dia kan nggak tahu nih kalau dia positif. Iya. Terus kenapa emangnya? Jelek ya? Kata dia gitu. Umi jelek ya? Ngomongnya gitu. Iya Mi, aku bilang, iya Mi, hasilnya Umi positif. Aku bilang gitu. Oh, terus dia tapi nggak, Umi sehat kan? Aku bilang gitu. Umi sehat kan? Nggak nyesek kan? Nggak kenapa-napa. Insya Allah Umi sehat. Umi nggak kenapa-napa. Semuanya kita kan mesti terima ketetapannya Allah ini ya. Aku bilang, sekarang Umi ke rumah sakit. Insya Allah udah disiapin semua. Wah, dia udah telepon sama dokter. Cuma kan aku mesti nyampein lagi satu hal. Berarti
ICU kan, dia masukinnya ke ICU aja. Kenapa gitu? Nah nih, karena rumah sakit ini punyanya alat ventilator tuh kan gak banyak, aku bilang gitu. Jadi dia takut, kalau sekarang alhamdulillah Umi nggak sesek, tapi kalau ini sesek tuh apa namanya, kita nggak, kalau kedapetan, kalau nggak dapat, waduh. Jadi nggak usah, jadi saya pikir udah dah Umi masuk ke situ dulu, besok kalau nggak kenapa-napa, kalau Umi udah ditangani dokter, udah dilihat semua bagus, Umi turun ke kamar biasa. Oh gitu, kata dia gitu. Ya alhamdulillah sih Umi apa namanya, emang alhamdulillah dia tahu gitu kan, bahwa saya selalu buat dia selalu ngasih yang terbaik gitu kan ya. Jadi dia ya udah kalau kayak gitu siap-siap ya Mi, udah akhirnya dia pergi diantar sama adik saya. Kabar positifnya Elvi terhadap COVID-19 rupanya sengaja disembunyikan pihak keluarga demi kebaikan bersama. Pasalnya, Fitria dan keluarga ingin lebih berkonsentrasi mengurusi kondisi kesehatan Elvi tanpa adanya gangguan dari pihak luar. Nah setelah itu saya harus putuskan langkah selanjutnya, di mana saya pikir bahwa karena kondisi Umi nggak bisa saya anggap ringan, artinya kita harus betul-betul konsentrasi, fokus secara benar supaya keputusannya semua benar, tindakannya benar. Jadi saya putuskan bersama keluarga bahwa ini di-keep. Jangan sampai berita Umi sakit ini keluar dulu, karena saya bisa bayangin kalau sampai ini keluar pasti semua panik, pasti semua akan mengejar wartawan, penggemar, keluarga dan sebagainya, dan pasti akan membuat semua panik juga, yang nggak terlalu banyak manfaatnya buat kita, tapi mungkin menambah pekerjaan kita jadi lebih banyak dan sebagainya gitu kan. Jadi saya minta maaf untuk itu, saya lebih memilih keep gitu. Jangan cerita sama siapapun dulu. Nanti kalau Umi udah kondisinya lebih enak, baru kalau kita udah bisa lebih tenang, udah bisa teratasi semua, baru kita sampaikan gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Beruntung, kondisi yang cukup mendebarkan bagi Elvi dan keluarga besarnya tersebut telah berlalu. Dan usai sang ibunda kembali ke rumah, Fitria pun semakin waspada dan menjaga kebersihan serta kesehatan dirinya dan keluarga agar tak kembali terpapar COVID-19. 14 hari sudah berlalu, bahkan sudah ditambah 20 hari ya. Karena 17 kalau kita hitung aja harinya Umi mulai dicurigai COVID kan 17 ya. 17 Agustus ke tambah 14 31 Agustus. Di mana di setiap risetnya katanya 14 hari sudah berlalu, tapi jangan lupa tergantung klinisnya kondisi pasiennya ya. Jadi kalau masih memang ada gejala-gejala, artinya itu masih belum, apalagi kalau belum swab ulang gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya udah kondisinya udah bagus, penciuman udah kembali, udah nggak ada gejala, 14 hari sudah berlalu gitu kan, kemungkinan udah negatif, itu insya Allah itu benar adanya. Kalau dihitung dari tanggal 8 plus 14 berarti tanggal 22. Tanggal 22. Nah, tanggal 22 Umi selesai. Artinya kita juga gitu Umi gitu kan, walaupun kita di satu rumah nih, tapi kan kita jaga jarak, tetap kita nggak deketan, terus kita pakai masker, terus kayak gitu kan, terus Umi udah pengen peluk, iya. Tapi Umi sehat dan cantik. Kita sebenarnya lagi diajarin banget untuk hidup secara baik gitu. Saya ngerasa banget, saya sekarang pagi udah jemur gitu kan, udah buka jendela kamar, terus udah deh pokoknya udah bersih, semuanya harus bersih semuanya. Sebenarnya banyak hal positif sih yang dari setiap ujian tuh pasti ada seperti itu, tinggal kita